Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Warga Merauke digegerkan penemuan mayat di halaman rumah. Sistem noken membuat 12 kabupaten di Papua rawan konflik pemilu 2024. Nelayan 1 minggu tidak melaut, ikan di Pasar Wamanggu Merauke kosong. Cuaca buruk yang terus melanda perairan selatan Papua menyebabkan banyak nelayan takut mencari ikan di laut. Akibatnya selama sepekan terakhir, ikan laut seperti bandeng, tongkol, dan marlin tidak ada di pasaran. Ini Pak, kenapa kosong di pasar ini? Karena ini Pak, cuaca ini sekarang agak-agak ombak. Ombak ya? Maksudnya iya. Sudah berapa lama itu? Sudah ada sekitaran 2 minggu ini cuaca begini. Jadi ikan laut sekarang selesai nih? Ya. Ikan lautnya sekarang bagaimana ikan laut? Kalau ikan lautnya karena nggak ada yang di laut, makanya Kosong. iya kosong, nggak ada ikan laut. Sampai kapan itu Pak kira-kira? Ya mungkin kalau saya lihat cuaca sih mungkin sekitar 3 hari 4 hari sekarang ini kalau cuaca begini mungkin sudah ada yang turun. Penjual ikan di Pasar Wamanggu lebih banyak menjual ikan sungai, dan itu pun tidak banyak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Minyak kita yang disubsidi pemerintah saat ini langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya lebih tinggi dibanding harga yang dipatok pemerintah sebesar Rp14.000 per liter. Minyak kita di Pasar Wamanggu Merauke dijual Rp16 hingga Rp18.000 per liter. Minyak kita bagaimana Pak? Itu sudah Pak, ini barang ini sudah mulai langka. Jadi yang kemarin kita jual itu 14 1 liter itu sekarang sudah kita jual dengan 16 karena kelangkaan minyak kelapa di Merauke. Pemasoknya sudah tidak ada, tidak tahu bagaimana. Sudah naik sampai 16.000 1 liter Pak. Minyak. Tapi sekarang ada stoknya? Stoknya sudah habis Pak, kalau kita ini sudah habis stok itu paling tinggal berapa karton, 2-3 karton saja yang ada. Nah, itu yang bikin naik ya? Ya itu yang bikin naik Pak sekarang. Ini orang sudah beralih ke minyak kemasan lagi yang lama punya macam Bimoli apa. Oh gitu ya? Iya Pak. Kelangkaan minyak kita di Merauke dimanfaatkan para pedagang yang nakal untuk menaikkan harga. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk membenahi distribusi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...195 jemaah haji asal Papua yang tergabung dalam Kloter 7... tiba di Asrama Haji Sudiang, Sulawesi Selatan. Mereka diterima PPIH Embarkasi dan Debarkasi Makassar di Aula Arafah. Kloter 7 merupakan kloter gabungan asal Provinsi Papua dan Sulawesi Selatan yang keseluruhan berjumlah 392 jemaah haji. Seluruh jemaah haji dalam kondisi sehat, namun 1 orang masih dalam perawatan di Arab Saudi karena sakit. Setelah dari Makassar, jemaah haji akan pulang ke daerah masing-masing. Kloter 7 yang di dalamnya tergabung Kabupaten Pangkep, Kota Makassar, Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mati, dan Kabupaten Yapen telah tiba dalam keadaan selamat, di mana untuk Papua ada 196 jemaah yang diberangkatkan. Namun malam ini memang yang kembali adalah 195 dalam keadaan sehat walafiat, karena yang satunya masih mengalami perawatan di Arab Saudi. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, jamaah kita yang masih dirawat bisa cepat pulih agar kemudian dia bisa mutasi untuk bisa kembali ke tanah air. Jumlah jamaah haji Provinsi Papua yang tergabung di kloter 7 ini adalah 196 jamaah haji dan tiba di tanah air di embarkasi berjumlah 195 jamaah. Satu posisi masih di Arab Saudi karena sakit dan satu ini masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Dan alhamdulillah jamaah
dalam kondisi sehat, baik yang lansia maupun yang kategori sehat secara fisik, dan telah menerima pelayanan kami sesuai dengan SOP yang diberikan kepada panitia. Dan alhamdulillah mulai tadi malam dan hari ini mereka bergerak pulang ke daerah masing-masing. Satu orang jemaah Indonesia yang masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi berasal dari Kabupaten Merauke dan sudah berusia lanjut. Saat ini ia dirawat di rumah sakit Saudi. Selain itu juga ada 7 jemaah haji yang terpaksa menggunakan kursi roda karena faktor usia. PPIH Papua berharap jemaah haji meraih kemakbruran dan menerapkan amalan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Hendra melaporkan.